A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, judul yang dipilih itu adalah Sungai Pembersih Kehidupan, atau lebih tepatnya Sungai Takdir lah, begitu ya. Jadi kita buka dengan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Maka siapa yang ridho, baginya keridhoan Allah. Dan siapa yang murka atau tidak menerima, maka baginya kemurkaan Allah." Jadi memang ada di balik ujian itu sebenarnya ada dua kemungkinan gitu, sahabat-sahabat. Apakah manusia itu kemudian memperoleh karunia di balik ujian, ataupun memperoleh musibah di balik ujian yang menimpa ya. Nah, yang menjadi highlight di sini kan yang ridho maka baginya keridhoan dari sisi Allah gitu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sebuah hadis riwayat Abu Daud ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya jika seorang hamba telah ditetapkan baginya oleh Allah suatu kedudukan atau derajat yang ia tidak mampu mencapainya dengan amal perbuatannya, maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau pada hartanya atau pada anaknya." Kemudian Abu Daud berkata, Ibnu Nufail menambahkan, kemudian Allah memberinya kesabaran atas ujian itu. Lalu keduanya, perawi, sepakat dalam kelanjutannya hingga Allah menyampaikannya pada kedudukan yang telah ditetapkan baginya oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hadis ini, ujian itu adalah sebuah pertolongan agar manusia bisa mencapai kedudukan sebagaimana yang telah Allah sediakan bagi setiap orang gitu. Hanya kan manusia itu seringkali menyia-nyiakan waktu dan kesempatan gitu ya, sahabat sekalian. Ya, kalau seandainya dalam setiap takdir yang Allah berikan kita sikapi dengan baik, kita sikapi dengan tepat begitu, maka dari hari ke hari takdir itu akan terus mengundang penyempurnaan nikmat dari sisi Allah. Kalau seandainya kita bersyukur atas semua hal yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita hari ini, maka Allah akan terus menambah nikmatnya. Nah, seharusnya takdir itu akan terus memperbaiki nasib gitu ya. Nasib itu bagian gitu. Karena kan Allah sudah menetapkan sesuatu tapi terhalang oleh kadar gitu. Karena mungkin kapasitas kita di dalam menerima karunia Allah itu yang belum siap. Nah, tapi kemudian dengan ujian-ujian itu, maka manusia akhirnya harus ada kompensasi lah ya dari waktu yang hilang begitu. Jadi kalau seandainya kita banyak lalainya, banyak main-mainnya, tapi Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mendatangkan sarana untuk mendongkrak gitu. Kalau kuliah mungkin semester pendek begitu ya, harusnya ada sebuah kurikulum hikmah, kurikulum pelajaran yang dalam waktu 1 tahun atau lebih harus diterima oleh seseorang, tapi dia banyak lalai dan bermain-main, maka Allah akan tambahkan sarana pertolongan dalam bentuk ujian. Nah, sehingga belajarnya jadi lebih intensif lah begitu. Nah, tentu kalau kita boleh memilih ya, inginnya tertib dari awal gitu. Tapi kan ya namanya manusia ya, tempatnya khilaf. Tapi apapun itu, mau sifatnya semester biasa atau semester pendek,
Kalau di ujungnya kemudian memperoleh hikmah dan pengenalan terhadap Allah, jadi lebih memahami kehidupan, semuanya worth it gitu ya. Semuanya layak gitu. Kalau kita lihat ya, sahabat sekalian, di Al-Quran, di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 itu ujian-ujian yang spesifik itu, sahabat-sahabat. Jadi manusia itu akan Allah uji dengan ketakutan tadi ya, kekurangan, ya, harta, jiwa, dan buah-buahan. Gitu. Tapi kemudian barang siapa yang bersabar, kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan memberikan salawat dan rahmat. Tapi bagi yang sabar gitu. Nah, sementara mungkin kebanyakan manusia kurang sabar gitu ketika Allah hadirkan ujian-ujian tersebut, sehingga akan semakin tenggelam dalam musibah-musibah yang mengikutinya gitu. Nah, jadi kan sebenarnya tadi bahwa Allah hadirkan ujian yang spesifik bagi setiap orang, komposisinya nggak sama ujiannya, ada yang melalui kehilangan harta, ada yang kehilangan jiwa maupun buah-buahan gitu. Ya sudah banyak berusaha ternyata tidak menghasilkan apa-apa misalkan ya. Banyak hal yang diupayakan kemudian tidak membuahkan hasil-hasil tertentu gitu kan, sehingga kecewa gitu. Nah, kenapa berbeda? Karena penyakit hati setiap orang berbeda gitu. Allah yang lebih tahu gitu. Dan juga nanti tugas setiap orang akan berbeda karena tadi ya terkait dengan kedudukan ya. Ya sebenarnya Allah itu sudah menciptakan manusia dengan kedudukannya masing-masing, dan melalui kedudukan masing-masing itu diharapkan bisa beramal dan bertukar manfaat agar bisa menjadi amal soleh di sana gitu. Tapi ada orang yang diberi kedudukan tertentu, mau itu harta, mau itu ilmu, mau itu kemampuan, kemudian kikir menahan untuk dirinya sendiri, atau jadi berlaku sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain gitu. Padahal sama saja gitu. Allah yang kemudian membagi-bagi penghidupan di antara manusia itu agar satu dan lain bisa saling memberi manfaat kepada yang lainnya gitu. Tapi yang paling inti adalah Allah memberikan itu sambil menyaksikan gitu. Nah, kalau seandainya seseorang itu bergerak dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya masing-masing dan digunakan dalam kebersyukuran gitu, sesuai yang Allah kehendaki, hingga kemudian Allah menjadi ridho gitu. Nah, kunci ridho ini yang akan membuka banyak hal sebenarnya, kemudahan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah sudah ridho itu kadang-kadang kita ditimpa sebuah ujian, tapi menyikapinya tepat, kita baru berusaha sebagian, sisanya Allah sudah langsung berikan bantuan, bisa begitu. Karena penyikapannya tepat kan. Itu tawakal pun begitu. Allah mencukupi gitu, tapi manusia harus bergerak dulu dengan kemampuan yang ada di dirinya gitu. Nah, kalau manusia bergerak dengan kemampuan yang ada di dirinya, sambil lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah, dan Allah ridho, kadang-kadang belum selesai kita menyelesaikan persoalan, udah selesai duluan gitu, karena Allahnya sudah keburu ridho gitu. Jadi, ya sudahlah kalau kamu nyelesain itu lama sendirian gitu ya. Tapi karena sikap kamu, penghadapan diri kamu sudah tepat, dengan kamu ditimpa sesuatu, ya sudah Allah langsung kasih jalan keluarnya gitu. Bisa begitu, sahabat sekalian. Nah, jadi sekali lagi bahwa untuk kita bisa mencapai kedudukan sebagaimana yang telah Allah tetapkan bagi setiap orang, kalau pakai upaya sendiri itu seringkali nggak sampai. Karena manusia banyak lalai gitu ya. Tapi kemudian ujian-ujian lah yang membuat dia menjadi fokus untuk menghadapi urusan-urusan yang Allah hadirkan. Makanya kalau datang ujian yang berat dalam kehidupan, kita nggak bisa menghindar dan kita harus menghadapi gitu. Tapi kalau seandainya kehidupannya lapang terus, seakan-akan kita punya opsi yang banyak untuk mengerjakan apapun yang kita inginkan gitu. Sambil tidak pernah tahu sebenarnya dengan semua kelapangan itu, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan kita lakukan. Karena amal soleh kan ke sana ya, sahabat-sahabat. Nah, tapi di sini ketika seseorang tidak mampu mencapai kedudukan yang telah Allah
siapkan dengan amalnya, maka Allah akan kirimkan ujian. Gitu. Saya termasuk yang mengalami bersaksi terhadap hadis ini gitu, sahabat-sahabat. Jadi mungkin saya dulu tipikal orang yang ya tidak pernah menduga juga ya ada di sini kemudian mengkaji Al-Quran, sharing begitu. Karena takdirnya mungkin dibuat nyaman dari awal, kemudian banyak kelalaian. Nah, sampai menghadapi ujian-ujian dari sisi Allah. Nah, ketika saya sedang menghadapi ujian-ujian itu, ini salah satu hadis yang saya baca saat itu dan membuat saya kemudian menjadi lebih termotivasi lah untuk menghadapinya gitu ya. Karena kita tidak bisa bersabar atas sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan gitu. Jadi kalau seandainya kita diberi ujian-ujian, kemudian kita bersabar tanpa pengetahuan, lebih berat gitu. Karena kita nggak tahu nih apa yang menimpa kita, kenapa Allah tega gitu ya, memperlakukan kita seperti ini dan sebagainya. Tapi dengan pengetahuan-pengetahuan, kita menjadi lebih bisa punya perspektif dalam memandang bahwa ini adalah sebuah kebaikan ya. Jadi semua yang Allah hadirkan hari ini pasti sebuah pertolongan sebenarnya gitu. Ya, atas banyak hal yang kita tidak bisa membacanya. Nah, sehingga kalau seandainya sudah hadir, sudah menjadi kenyataan apa yang harus dihadapi, kita nggak punya pilihan. Padahal kan yang kita bahas dari minggu ke minggu adalah bagaimana kita bergerak sesuai yang Allah kehendaki gitu. Jadi rencana kita pun dibangun atas dasar kehendaknya Allah. Maka dikatakan ya di kitab At-Tanwir itu Ibnu Atha, manusia diberi akal bukan agar dia kemudian melakukan pengaturan sendiri gitu. Tapi manusia itu diberi akal untuk bisa mengenali dan memahami kehendak Allah. Ketika dia sudah memahami, mengenali kehendak Allah, baru dia membangun perencanaan atas dasar apa yang Allah kehendaki itu gitu. Nah, itu tentu dengan membaca takdir kehidupan masing-masing, karena setiap orang tuh dikasih kelebihan dan juga setting ujian dan keterbatasan masing-masing. Kita bergerak sesuai yang ada, tidak di luar itu gitu, sahabat-sahabat. Makanya banyak yang terjerumus lebih dalam ke jurang kesulitan karena bergerak di luar apa yang Allah hadirkan gitu. Yang mencari jalan keluarnya yang instan, yang pintas gitu. Nah, syaiton tuh memasang banyak jebakan tuh ketika orang sedang dalam keadaan panik gitu ya. Dan dia akan berusaha mencari jalan keluar yang tercepat. Nah, di situ akhirnya banyak tawaran-tawaran yang semakin membuat dia terjerumus. Nah, kita lanjut ya, sahabat sekalian. Kemudian di hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana hewan ternak melahirkan hewan yang sempurna anggota tubuhnya, apakah kalian melihat ada yang terlahir cacat hidungnya gitu ya. Kemudian Nabi membaca ayat, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah din yang kokoh. Di setiap orang itu punya fitrahnya masing-masing, sahabat-sahabat. Nah, cuman fitrah itu terganggu, ya, tertutup, tertimbun ketika manusia lahir ke dunia, kemudian dia menjadi anak dari kebiasaan gitu. Jadi tadi setiap orang itu dibesarkan di dalam setting kebiasaan orang tuanya. Nah, kalau orang tua itu sebenarnya tugasnya adalah menjaga fitrah si anak itu gitu, agar dia terus dialirkan sesuai dengan sungai kehidupannya berdasarkan natur dirinya masing-masing gitu. Nah, cuman karena orang tuanya pun tertutup, akhirnya tadi mengajarkan berbagai paham kepada sang anak. Nah, tapi itu jadi anak itu bukan
anak dari orang tua, tapi anak dari kebiasaan sebenarnya. Nah, setelah orang tua selesai, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan kegiatan, itu sama aja gitu. Karena di Al-Quran dikatakan, jika engkau mengikuti sebagian besar dari manusia, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena manusia semua sangat rasional barangkali ya. Sehingga kadang-kadang rasional tanpa keimanan itu akan membuat manusia hanya bergerak sesuai dengan yang mampu dia pahami lah ya, ada sebab akibat gitu. Di sini kemudian dikatakan bahwa tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah din yang kokoh gitu. Jadi kalau setiap anak itu mau menapaki dunia, dia harus berjalan dengan sebuah kekokohan begitu sahabat-sahabat. Dia harus paham bagaimana kehidupan ini sebenarnya. Karena sebagian besar manusia itu hanya memahami yang lahiriah, tapi yang batiniah enggak. Misalkan contoh praktis gitu kan. Kita tahu kalau kita kerja di sebuah perusahaan kita dikasih gaji. Nah, kalau seandainya kita sudah pensiun, berarti nggak akan ada lagi gajinya gitu kan, karena sudah tidak ada penghasilan tetap dari saluran kantor gitu kan. Nah, tapi kan kalau di Al-Quran nggak begitu gitu. Tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah tanggungan rizkinya gitu. Allah yang mengetahui di mana tempat mukimnya dan di mana depositonya gitu. Artinya habitat setiap orang kalau dia beramal dalam jalur yang Allah mudahkan, itu rizkinya itu akan terus mengalir sebenarnya. Nah, karena kebetulan dia dalam fase kerja di kantor, ya Allah akan turunkan rizkinya lewat gaji gitu. Tapi seringkali manusia itu terhalang oleh pintu, sehingga katakan orang tenang ketika punya pekerjaan, tapi setelah pensiun mulai ujiannya gitu. Dan syaitan tuh mencegatnya di masa tua sebenarnya. Yang tadinya rajin bantu orang, rajin sedekah, bisa ibadah dengan tenang karena setiap bulan selalu punya gaji gitu kan ya. Kalau ada kebutuhan tinggal dihitung kemampuan nyicil ya. Mau beli mobil nyicil, mau beli rumah nyicil, semua dihitung berdasarkan pemasukan bulanannya itu gitu kan ya. Nah, sehingga model perencanaan manusia itu hanya sesuai dengan apa yang terduga lah gitu. Nah, tapi kan kalau takwa itu justru nggak seperti itu. Barang siapa bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga. Nah, di situ sahabat-sahabat. Jadi ketika manusia itu terkunci oleh kebiasaan, biasanya rizkinya dapatnya dari satu pintu, biasanya rizkinya hanya lewat proyek, gitu ya. Dia akhirnya kehilangan pengaturan yang sesungguhnya dari sisi Allah gitu. Karena ilmunya itu terbatas. Gitu. Ya padahal kalau seandainya manusia itu persangkaannya tidak berubah terhadap Allah, dari awal kalau dia punya persangkaan yang baik, saya bekerja maka Allah akan berikan pintu rezekinya lewat gaji, tapi kalaupun saya sudah selesai bekerja, Allah akan memberikan rezeki melalui pintu-pintu yang lain gitu. Ya karena Allah bisa memberikan kepada manusia itu sebenarnya dengan sebab atau tanpa sebab, sahabat-sahabat gitu. Nah, seringkali kita membatasi kuasa Allah gitu, seakan-akan Allah dibatasi oleh pintu-pintu yang disediakan secara jelas oleh manusia. Nah, dalam hal ini itulah kenapa kemudian agar tahu ya fitrah diri masing-masing, setiap manusia itu harus membaca Al-Quran. Ya, karena ayat kauniyah, ayat yang Allah gelar dalam kehidupan kita, dalam bentuk kejadian ini, itu sama sebenarnya ayatnya dengan yang ada di Al-Quran. Tambah lagi diri kita gitu. Jadi kalau kita membaca di Al-Quran, harus menggabungkan tuh antara apa yang kita hadapi hari ini dengan settingnya, ya, dengan natur kemudahan bergerak masing-masing, dan di Al-Quran kemudian ada kunci-kuncinya. Misalkan Allah tidak membebani seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Nah, yang jadi persoalan orang tidak bergerak berdasarkan kemampuan.
Yang satu bisa jadi kurang usaha, malas, atau yang kedua usaha melebihi batas karena terlalu mengandalkan kepada apa yang ada di tangan manusia gitu. Perpaduan keseimbangan di antara itu tuh yang nggak mudah gitu. Dan yang namanya Shiratal Mustaqim, din yang kokoh, itu selalu berada di tengah-tengah itu. Betul kita harus berusaha, harus ikhtiar, tapi juga ikhtiar itu bentuk doa amal sebenarnya gitu. Misalkan contoh, Allah itu Al-Alim, Allah itu yang maha memiliki ilmu. Agar Allah memberikan pengetahuan atau ilmu kepada kita, maka kita harus ikhtiar kan gitu. Maka ikhtiarnya adalah belajar. Apakah orang yang belajar pasti ngerti? Apakah orang yang belajar pasti pintar? Belum tentu. Orang bisa belajar, bisa baca, kalau Allah tidak memberikan pengetahuan atau ilmu, nggak masuk-masuk apa yang dia pelajari itu gitu. Sehingga ikhtiar belajar adalah bentuk doa amal yang kita panjatkan kepada Allah agar Al-Alim yang maha ilmu memberikan kita pengetahuan. Jadi belajar adalah sarana berdoa sebenarnya agar Allah berikan pengetahuan. Tambah lagi, yang diberikan dari semua ilmu yang kita baca hanya pengetahuan yang bermanfaat bagi kita, karena tidak semua yang kita baca, yang kita lihat, yang kita pelajari bermanfaat sebenarnya untuk kehidupan kita dan akhirat kita gitu. Nah, kalau kita paham bahwa Allah yang punya ilmu, Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, begitu kan ya. Nah, sarananya adalah yaitu antara lain ikhtiarnya belajar. Dan ada juga orang yang diberikan tanpa belajar, karena mungkin dia punya niat ingin nolong orang, ingin bermanfaat, dia membantu orang lain, banyak bersedekah, tiba-tiba dia jadi punya banyak pengetahuan. Allah nggak boleh dibatasi lah intinya gitu. Allah punya cara untuk memberikan karunia kepada seseorang, baik melalui sebab ataupun tidak gitu. Nah, makanya tadi terkait dengan fitrah ya, hari ini kita disuruh membaca kitab diri masing-masing gitu. Ya karena kan kita tadi tertimbun oleh berbagai kebiasaan gitu. Nah kalau membaca Al-Quran baru tuh orang-orang yang rajin baca Al-Quran mulai terkalibrasi. Oh ternyata prinsip hidup, perspektif yang digunakan selama ini tidak benar gitu ya. Atau benar tapi mungkin hanya setengahnya atau 30%-nya gitu. Karena nanti kita pun harus mensortir gitu ya. Bukan berarti semua yang dikerjakan oleh manusia hari ini salah, tapi sudah tercampur gitu. Nah, untuk memurnikan agar kita bisa lurus gitu, kita harus membaca Al-Quran sebagai kalibrator lah. Gitu. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Jadi mungkin itu ya yang kita bisa bahas hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, ya semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Atas semua kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Ya semoga teman-teman memang terus mengkaji Al-Qur'annya gitu. Ya. Baik, mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.